Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. USM News kembali hadir menjumpai Anda. Beragam informasi menarik akan kami sajikan untuk Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya Pandu Chandra dan berikut USM News selengkapnya. Universitas Semarang kembali menunjukkan prestasinya melalui reputasi yang baik di kancah internasional. Hal tersebut terlihat dari jumlah mahasiswa internasional yang semakin bertambah dari tahun ke tahun. Jumlah mahasiswa internasional yang terus bertambah dari tahun ke tahun menjadi bukti bahwa Universitas Semarang berhasil membangun reputasi yang baik di kancah internasional. Hal tersebut diungkapkan oleh Rektor USM Dr. Supari STMT pada Jumat 15 November 2024 di ruang Rektor Gedung Menara USM. Di kesempatan tersebut, Dr. Supari mengungkapkan tidak hanya fokus pada kualitas pendidikan tetapi USM juga gencar dalam pengembangan soft skill mahasiswa termasuk kemampuan dalam beradaptasi dengan budaya yang berbeda. Ini menunjukkan bahwa Universitas Semarang juga semakin diminati oleh calon-calon mahasiswa dari luar negeri, dan USM semakin dikenal juga secara luas bahkan sampai ke luar negeri. Dan dari waktu ke waktu jumlah mahasiswa asing semakin meningkat. Ini sebuah capaian yang meskipun pelan tapi pasti adalah sebuah hasil dari perjuangan bahwa USM akan terus berkarya, terus bergerak, terus berinovasi supaya lebih dikenal dan bermanfaat bagi orang banyak bahkan sampai ke luar negeri. Arsenia, salah satu mahasiswa asal Timur Leste yang meraih beasiswa akademik di USM, mengungkapkan rasa bahagianya karena dapat menempuh pendidikannya di USM. Menurutnya, USM memiliki fasilitas lengkap, mulai dari perpustakaan, laboratorium, hingga tempat olahraga. Senang, terutama senang datang ke sini, soalnya di sini tuh fasilitasnya lengkap, terus kita bisa ngapain aja tuh ada. Terus di sini tuh bagus juga, tempatnya luas, jadi kita aman lah di sini. Terus kita bisa ketemu orang-orang berbeda, kayak saya lagi dari luar negeri, saya bisa ketemu orang-orang di sini di universitas ini yang berbeda dengan saya. Dapat beasiswa, jadi ada Universitas Semarang. Pertama saya belum tahu tentang Universitas Semarang tuh gimana. Pas saya datang ke sini, ya saya bilang dalam hati kalau nggak salah pilih Universitas Semarang, bagus gitu. Universitas Semarang membentuk International Office atau I.O. untuk mendukung peningkatan mobilitas mahasiswa internasional. Timnas Indonesia berhasil membungkam Arab Saudi dengan skor 2-0. Keberhasilan ini membawa Indonesia menduduki peringkat ketiga klasemen sementara. Skuad Garuda Muda berhasil tampil memukau dengan membungkam Arab Saudi 2-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno Selasa malam. Perolehan ini menjadi kemenangan perdana Timnas Indonesia di babak kualifikasi Piala Dunia 2026 dalam putaran ketiga, setelah sebelumnya hanya meraih 2 kekalahan dan 3 hasil imbang. Kemenangan ini menjadi catatan baik setelah pertemuan dengan Arab Saudi. Skuad Garuda belum pernah meraih kemenangan sekalipun. Tampil di kandang dengan diiringi riuh dukungan para pendukung menjadi energi bagi timnas. Marcelino Ferdinand menjadi mesin gol utama timnas Indonesia. 2 gol dicetak Marcelino pada menit ke-32 dan 57, menempatkan skuad Garuda di posisi 3 klasmen sementara. Sejak menit pertama timnas Indonesia tampil menyerang. Hasil perolehan ini membuat timnas Indonesia menduduki peringkat ketiga dengan 1 kemenangan dan 3 hasil imbang. Pilkada serentak akan berlangsung 27 November mendatang. Pasangan Vivit Umam optimis meraih suara dalam kontestasi politik memperebutkan kursi kepemimpinan Kabupaten Rembang.
Pilkada Kabupaten Rembang akan berlangsung 27 November mendatang. Melewati beberapa rangkaian debat publik, pasangan calon nomor urut 1 Vivit Umam dinilai lebih menguasai materi debat pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang 2024. Dalam debat, Vivit Umam memaparkan visi misi dan program kerjanya dengan penuh percaya diri. Pembangunan sumber daya manusia, peningkatan perekonomian dan infrastruktur, tata kelola yang profesional, transparan dan akuntabel juga optimalisasi potensi daerah menjadi misi akan diemban ke depan. Gus Umam turut mengungkapkan pengentasan kemiskinan menjadi prioritas Vivit Umam. Ia juga optimis bahwa mampu mendulang suara di Pilkada Rembang 2024. Jadi kita fokusnya adalah bagaimana kita menurunkan angka kemiskinan. Kebetulan di Rembang kemiskinan kita itu masih tinggi 14,7. Jadi kita juga ingin fokus mengurangi angka pengangguran dengan cara kita akan banyak program padat karya cash atau padat karya dengan industri perusahaan yang ada di Kabupaten Rembang. Salah satunya adalah bagaimana nanti kita menarik investor luar Rembang untuk berinvestasi di Kabupaten Rembang biar ada multiplier efek, ada efek domino kepada masyarakat Rembang. Jadi hasil beberapa survei yang kita pakai di internal maupun eksternal, alhamdulillah sampai detik ini kita banyak survei yang turun ke Rembang kita unggul. Ya persentasenya beda-beda, ada yang 58, ada yang 53, ya variasi. Tapi naik turunnya tidak begitu tidak begitu tinggi, paling persentase terpaut 2-3%. Artinya kita masih unggul di lembaga survei manapun. Kita ada yang kita unggul dapat 58%, ada yang unggul kita dapat 55%, ada yang 56 dan lain sebagainya itu. Dalam gelaran Gema Sholawat Pondok Pesantren LP3IA Narukan Rembang bersama Majelis Az-Zahir, Gus Umam turut mengungkapkan bahwa pasangan Vivit Umam mendapatkan restu dari sejumlah kiai. Salah satunya Kiai Haji Ahmad Bahaudin Nur Salim atau Gus Baha. Kiai Haji Abdul Ghaffar Maimun dalam gelaran Gema Sholawat berharap agar pasangan Vivit Umam ketika terpilih dapat terus rendah hati meneladani sikap Nabi. Mugi-mugi mungkin menika nggih sapa jenenge Mbak Vivit karo sapa niki? Gus Umam nggih, tetep turune ning gone dhuwur kloso. Melalui setiap tahapan, Vivit Umam optimis mampu mendulang suara di atas 50% dalam gelaran Pilkada 2024 pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang. Mengusung tema ISNU Berdaya untuk Indonesia, Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama sukses menggelar musyawarah kerja wilayah 3 yang diharapkan dapat memperkuat sinergi antara ISNU dan perguruan tinggi yang ada di Jawa Tengah. Pengurus Wilayah Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama atau ISNU Provinsi Jawa Tengah menggelar musyawarah kerja wilayah 3 atau Muskerwil yang diselenggarakan di The Wujil Resort and Convention Ungaran Kabupaten Semarang pada 15 hingga 16 November 2024. Acara tersebut turut dihadiri pengurus ISNU Jateng, pengurus ISNU Kabupaten Kota se-Jawa Tengah, para pemimpin perguruan tinggi serta tamu undangan. Dengan mengusung tema ISNU Berdaya untuk Indonesia, diharapkan nantinya tema yang diangkat dapat menjadi bekal bagi para sarjana agar dapat berkontribusi positif bagi negeri. Ketua ISNU Jateng Dr. Fahrudin Aziz menjelaskan tujuan digelarnya Muskerwil ini adalah untuk memperkuat sinergi antara ISNU dan perguruan tinggi yang ada di Jawa Tengah. Kami berharap setelah Muskerwil 3 ini, maka akan ada hubungan sinergis antara Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama dengan perguruan tinggi baik negeri maupun swasta di Jawa Tengah. Sehingga Muskerwil 3 ini betul-betul nanti kita akan concern bagaimana kemudian kerjasama dengan perguruan tinggi ini mampu menerjemahkan program-program strategis yang insya Allah pada malam hari ini nanti akan dikaji, akan didiskusikan bersama dengan pimpinan-pimpinan cabang se-Jawa Tengah. Terkait dengan sinergi perguruan tinggi di Jateng, Sekjen ISNU Dr. Muhammad Khalid Syaraji MSI mengatakan, dengan adanya Muskerwil ISNU yang juga digabung dengan Focus Group Discussion bisa menjadi pilot project untuk mengkolaborasikan, mensinergikan kekuatan dan potensi yang ada di NU dan perguruan tinggi. Saya berharap dengan adanya Muskerwil yang digabung dengan FGD terkait dengan sinergi perguruan tinggi di lingkungan Jawa Tengah bisa menjadi pilot project untuk dikolaborasikan
dalam hal mewujudkan agenda mencerdaskan bangsa, khususnya masyarakat Jawa Tengah. Jadi tidak boleh ada lagi masyarakat Jawa Tengah yang tidak melek huruf, tidak melek IT, tidak melek teknologi, tidak melek pengetahuan di tengah agenda besar nasional untuk menjemput Indonesia Emas 2045. Sementara salah satu pimpinan perguruan tinggi yang hadir, Dr. Abdul Karim MSI, selaku Sekretaris Universitas Semarang mengatakan bahwa dengan adanya MOU antara ISNU dan perguruan tinggi ini, jalan dan peluang terciptanya kolaborasi dari Tridharma perguruan tinggi baik pendidikan, riset, maupun pengabdian kepada masyarakat dapat diimplementasikan dengan baik. Kebakaran dapat terjadi di mana saja, termasuk lingkungan sekolah. Untuk itu, Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang menggelar edukasi untuk siswa sekolah dasar. Kegiatan ini menyuguhkan pengalaman langsung memadamkan api sekaligus mengenalkan tugas-tugas pemadam kebakaran kepada para siswa. Sebanyak 42 siswa kelas 1 dan kelas 2 SD Negeri Tugurejo 2 mendatangi kantor Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang. Dalam kegiatan outing kelas ini, para siswa diajak belajar tentang dasar-dasar mitigasi kebakaran, seperti cara mencegah kebakaran, memahami tugas-tugas pemadam kebakaran, hingga praktek langsung memadamkan api kecil. Edukasi seperti ini memang rutin diadakan oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang. Menurut staf bidang pemberdayaan dan partisipasi masyarakat, Mutiara Novia Diani, tujuan kegiatan ini adalah untuk menumbuhkan kewaspadaan terhadap bencana sejak dini. Siswa juga diajarkan tugas-tugas lain dari petugas pemadam kebakaran, seperti penyelamatan pada bencana alam dan evakuasi hewan berbahaya. Kenalan APD apa aja yang digunakan petugas pemadam saat bertugas, terus ada tugas-tugas pemadam, ada call center yang bisa dihubungin kalau ada kejadian. Kita memberikan edukasi terutama sejak dini kepada anak-anak bahaya kebakaran, seperti apa aja yang boleh dia lakukan, apa aja yang tidak boleh mereka lakukan. Dan tentunya juga mengenalkan bahwa dampak itu tidak hanya pemadaman saja. Jadi di sini opsi kita juga banyak dari penyelamatan. Misalkan ada evakuasi banjir, ada evakuasi hewan-hewan yang berbahaya gitu. Jadi biar anak-anak dari kecil itu tahu. Jadi tugas pemadam nggak cuma memadamkan api, ya. Ada penyelamatan. Sementara itu, guru SD Negeri Tugurejo 2, Anisatun, mengatakan bahwa outing kelas ini baru pertama kali digelar pada semester ini. Ia menyebut kegiatan ini tak hanya memperkenalkan anak-anak terhadap tugas pemadam kebakaran, tetapi juga untuk meningkatkan kesiapan dan pengendalian diri anak-anak terhadap kebakaran. Pada hari ini kelas 1 dan kelas 2 mengadakan kegiatan ke Dinas Pemadam Kebakaran untuk bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan tentang keselamatan, pengembangan keterampilan sosial dan emosional, hingga peningkatan keterampilan motorik dan tentang lingkungan. Jadi anak-anak supaya tahu bahwa inilah pemadam kebakaran, tidak hanya istilahnya ngurusin yang kebakaran besar, tapi kecil-kecil anak-anak dari sedini mungkin itu dikenalkan dengan yang namanya pemadam kebakaran seperti apa supaya nanti tidak takut. Jadi kami dari SD Negeri Tugurejo 2 untuk edukasi ini sebagai kegiatan outing kelas seperti itu. Memasuki musim hujan, pemerintah Kabupaten Grobogan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah menggelar apel kesiapsiagaan menghadapi bencana sekaligus sukseskan Pilkada 2024. Apel gelar pasukan Jumat pagi dihadiri oleh seluruh elemen terkait yang nantinya akan bahu-membahu menghadapi ancaman bencana saat musim hujan. Di antaranya PMI, Tagana, Ormas, TNI, Polri, dan lainnya. Bupati Grobogan selaku pembina apel menjelaskan, kondisi geografis Kabupaten Grobogan sangat memungkinkan terjadi bencana seperti banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung, sehingga perlu adanya persiapan untuk menghadapi kejadian-kejadian yang akan dihadapi. Ini kita apel bersama menanggulangi bencana di Kabupaten Grobogan, apel bersama, dan ini kita harus siap siaga, termasuk relawan, Polri, TNI, dan semua pihak termasuk swasta, masyarakat yang terutama kita harus bersatu, bergotong royong bersama-sama, dan untuk mencegah penanggulangan ini kalau
kita harus gerak cepat bersama-sama untuk turun ke bawah. Sudah kita petakan dan ini terutama tim worknya adalah dari BPBD Bendang dan ini ada 19 kecamatan dan kita sudah ada pemetakan mana kira-kira tanah longsor termasuk angin puting beliung kemarin kita harus gerak cepat turun ke bawah dan ini teman-teman itu luar biasa karena ini sudah terbentuk relawan kami dan kita semua bergerak. Mungkin ada himbauan untuk masyarakat, Bu? Ya, saya mengimbau kepada masyarakat karena ini sudah musim penghujan dan kita juga harus hati-hati kalau berpergian dan termasuk kita harus bisa bersama-sama kalau ada di sana bencana maupun angin beliung termasuk contohnya kemarin ada rumah roboh dan sebagainya kita harus lapor kepada desa, kecamatan mungkin dari semua pihak termasuk BPBD ini ada 24 jam untuk membuka pintu dan untuk berkomunikasi masukan-masukan laporan dan ini supaya kita yang di kabupaten turun ke bawah gerak cepat. Pelaksanaan apel gelar pasukan dan peralatan tersebut bisa menjadi sarana dalam meningkatkan koordinasi dan sinergitas semua elemen dalam menghadapi potensi bencana, bahkan hingga tingkat desa. Selain waspada bencana pada musim hujan ini, Bupati Grobogan juga mengingatkan tentang Pilkada Serentak 2024 di Kabupaten Grobogan yang akan dilaksanakan pada 27 November mendatang. Untuk antisipasi khususnya pada musim penghujan ini dilaksanakan apel siaga untuk gelar pasukan dan peralatan. Yang kedua, kemarin kita juga sudah melakukan pelatihan maupun simulasi kala ada kejadian bencana untuk persiapan peralatan setiap hari Jumat. Untuk peralatan kita juga sudah pengecekan peralatan ada angin puting beliung saat ini masyarakat kita harapkan untuk siaga dalam menghadapi hidrometeorologi ini karena kita nggak tahu prediksi bencana kita tidak bisa memastikan kapan dan di mana itu terjadi. Untuk persiapan ini saat ini kita juga senso khususnya untuk pohon tumbang ya. Selain itu juga perahu maupun motor-motornya harus kita readykan, kita juga siaga terkait itu dan termasuk SDM kita. Kalau SDM itu tidak selalu diasah, otomatis akan lupa akan kejadian. Misalkan harus ada simulasi juga, nah seperti itu harus kita siapkan sejak dini. Di daerah karena kita di dua pegunungan Kendeng Utara maupun Kendeng Selatan sehingga kita persiapannya otomatis di daerah yang kondisi dataran tinggi. Pemirsa, maskapai penerbangan nasional Kenya memproduksi bahan bakar solar yang dibuat dari limbah plastik guna menjalankan kendaraan bermotor di bandara. Menurut pihak berwenang, tujuannya adalah menyediakan bahan bakar yang lebih murah sembari mengurangi polusi sampah plastik. Dan berikut laporan tim VOA. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di hari ini. Saksikan terus WSM News hanya di WSM TV. Saya Pandu Chandra dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembuangan plastik yang tidak terkendali di Kenya sering meningkatkan polusi dan limbah di lingkungan. Sebagian besar plastik ini berakhir di tempat pembuangan sampah. Namun Oktober lalu, maskapai penerbangan nasional Kenya Airways meluncurkan proyek untuk mengubah plastik menjadi bahan bakar. Plastik dicacah dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Panas akan memecah plastik menjadi minyak yang kemudian disuling menjadi bahan bakar solar untuk kendaraan darat. Menurut kepala operasi perusahaan ini, setidaknya 1.000 liter bahan bakar diproduksi setiap hari. We get people to work here in the plant and we get people to work in the community to collect that plastic from the community and pays money as well for the community. So we take that waste plastic from the community around and we use that. So 98% comes from the community around us. 2% comes from the airline. Para ilmuwan mengatakan, solar yang dihasilkan dari sampah plastik kurang efisien dibanding bahan bakar biasa, menghasilkan emisi gas buang yang lebih tinggi, dan memiliki titik nyala yang lebih rendah sehingga lebih mudah terbakar.
Pada saat yang sama, pasokan dan harga minyak tidak menentu, dan Kenya hampir tidak memproduksi minyak mentah. Jadi menurut para ahli, menciptakan alternatif bahan bakar sangatlah penting. You begin to change people to renewable energy, and then also cut the dependency on fuel, on the traditional hydrocarbon fuels. And the earlier you do it, the better it will be for the country. Selain itu, polusi plastik masih menjadi masalah yang signifikan di Kenya, meski ada komitmen nasional belum lama ini untuk meningkatkan daur ulang. Diperkirakan 92% plastik di Kenya dikelola secara tidak tepat, dan hanya 7% yang didaur ulang menurut laporan terbaru. We do use the plastics that is in terms of bottles and other like trays and such like things. So when they break, we would be forced to dispose them. But now with the plant, we are able to bring them back here and recycle the same to produce diesel. Pabrik bahan bakar solar ini dirancang para insinyur Kenya dan merupakan yang pertama dari jenis tersebut di negara itu. Para pejabat Kenya Airways mengatakan, memproduksi bahan bakar ini secara lokal akan menghemat biaya dan mengurangi limbah plastik. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA.